Ini dia 4 kekuatan Indonesia yang harus direbut kembali dengan cepat sebelum terlambat. Kita mulai dari nomor 4, yaitu rebut kembali kekuatan Indonesia dari alam. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah tanah subur yang dilempar dari surga. Di tanahnya tumbuh berjuta-juta pohon yang bermanfaat. Faunanya beraneka ragam. Bahkan dari perut buminya keluar semua sumber kekayaan yang bisa membuat negeri ini menjadi sultan dan raja. Tapi, mengapa kita kekurangan di negeri sendiri? Kita pengkonsumsi tempe terbesar, tapi setiap gigitan tempe yang kita makan, Amerika lah yang semakin kaya raya. Karena tiap bulannya, jutaan ton kedelai kita harus impor dari negeri Paman Sam tersebut. Kenapa dengan kedelai kita? Setiap hari kita meminum kopi dan teh, tapi gulanya kita impor dari asing. Bahkan Indonesia kini menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, bahkan mengalahkan nilai impor dari China. Kemana gula-gula kita? Apakah mereka menangis tidak mau tumbuh di negeri ini? Setiap hari beras kita masak, tetapi asinglah yang menghitung cuannya. Kemana para satria petani kita? Apakah mereka lelah karena setiap musim panen pemerintah kita tidak mau seperti Jepang yang membeli hasil dari para petaninya sendiri dengan harga yang stabil, agar para cukong yang memonopoli harga jahat tidak bisa mengusik lagi para pahlawan tani kita dengan permainan harga. Setiap hari istrimu memasak, tetapi setiap tebaran garam asinglah yang kaya karena ternyata sekarang kita impor garam. Lalu, kemanakah laut kita? Apakah laut kita berubah menjadi pasir atau lautan binomo? Di manakah sekarang para petani garam? Mereka undur diri dari negeri tidak manusiawi ini. Lalu, lucunya lagi, para peternak kita yang makin hari makin terganti oleh peternak dari asing. Thailand misalnya, yang menggantikan para peternak ayam sayur lokal karena ketidakberdayaan membuat kandang kos-hos yang begitu mahalnya untuk rakyat sendiri yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah per kandangnya. Dengan alasan itu, bukan hanya produknya saja kita impor, tapi sekarang para pengusahanya dan tenaga kerjanya juga kita impor. Membagongkan bukan? Ternyata kita tetap buruh di tanah merdeka kita sendiri. Untuk itu, ayo pemerintah dan rakyat rebut kembali Indonesia. Padahal di tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bisa kita lihat di negara-negara yang terjadi konflik. Setiap kerusuhan sipil, maka panganlah yang menjadi kekisruhan utama. Rakyat tidak rebutan gadget lagi, tidak rebutan slot binomo lagi, tapi rebutan pangan. Maka dari itu, ketahanan pangan kita harus kuasai lagi. Lihat Syria yang kucing dan tikus pun dijadikan sumber makanan saking langkanya. Lalu, bila perang dunia terjadi, apakah negara-negara yang mengimpor beras ke Indonesia masih akan mengirim beras dan gulanya juga? Tentu tidak. Lalu, bagaimana jadinya? Indonesia, negara pertanian yang tidak bisa bertani ini, akan bertahan. Chaos massal akan terjadi. Tidak perlu menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, baru satu komoditi minyak goreng langka di negeri penghasil minyak goreng terbesar ini sudah carut marut. Lalu bagaimana jika ke depan beras langka, gula langka, dan semuanya langka? Kita harus berhati-hati, sahabat bagi-bagi. Mungkin ini desain luar negeri agar negeri ini tidak bisa mandiri di negeri sendiri. Anak-anak mudanya didesain menjadi manusia-manusia konsumtif, bukan produktif. Bila suatu saat nanti penjajah-penjajah baru datang, maka tidak perlu repot-repot seperti dahulu kala menyerang dengan kekuatan militer. Cukup stop keran impor, maka Indonesia akan porak-poranda. Para pemudanya lebih bisa memainkan game PUBG, Free Fire daripada bertani. Para pemudanya lebih memilih slot judi daripada bekerja keras. Lebih memilih diiming-imingi afiliator untuk berhalusinasi daripada beraksi. Lebih gemar membentuk ormas warna-warni untuk ribut dengan bangsa sendiri. Jadi, ingatlah ini di hati kalian.
Ayo bangkit para pemuda, kencangkan ikat pinggangmu, buang judi slotmu, stop joget tiktokmu, dirikan kembali Indonesia sebagai negeri terkuat dalam ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan global. Karena setiap negara yang ketahanan panganannya kuat, maka dapat menghasilkan generasi-generasi sehat. Dan bila perang terjadi, nomor satu yang membuat negara bertahan adalah sumber pangannya yang tidak bergantung oleh negara lain. Lihatlah hamparan luas negeri ini, rekatkanlah kembali lagi persaudaraan kita. Musuhmu bukan dari bangsa ini. Ingatkanlah para pemimpin kamu untuk serius memimpin bangsa ini sebelum semua kekayaan bangsa ini habis terbagi-bagi. Lekaslah merdeka Indonesia sebelum terlambat. Jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal di mana anak dan cucumu mati karena kekurangan dan peperangan. Yakinlah, para badut oligarki ini paling cepat melarikan diri ke luar negeri bila peperangan terjadi. Maka dari itu, perlukah kita resolusi bila para pemimpin kita semakin basi? Sudah saatnya, wahai rakyat Indonesia, kita guncang dunia, singkirkan para benalu dan kibarkan sangsaka merah putih. Kita akan lanjutkan bagian 4, chapter 2, segera di channel kesayangan kita, Bagi-Bagi Untuk Negeri. Sekian dari kami, admin pamit undur diri.